Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Novita dengan NPM 221002067. Di sini saya dari kelompok 7 akan menyampaikan sedikit tentang identifikasi risiko dari jurnal yang telah kelompok 7 buat. Identifikasi risiko dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sutisna Senjaya, Kota Tasikmalaya berfokus dalam 3 risiko, yaitu keamanan penyimpanan harga emas turun, proses akurasi diagnostik menggunakan pengujian fisik dari segi warna. Pengujian kimia dilakukan dengan menggunakan cairan kimia untuk mengoleskan perhiasan pada batu uji. Dan jika perhiasan tidak berongga atau tidak kosong, maka dilakukan pengujian berat jenis menggunakan penimbangan perhiasan dan kemudian akan ada jumlah karat. Sekian. Oke, halo, perkenalkan nama saya Agam Tripasawijaya, NPM 0221020079. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis risiko yang umumnya terjadi ataupun ada di bank syariah. Dan selanjutnya ada beberapa jenis risiko yang ada di Bank Syariah KCP Sutisna Senjaya. Yang pertama itu ada risiko operasional. Risiko operasional ini merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen atau manajemen kontrol sistem yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Yang kedua itu ada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko kerugian yang diderita oleh bank, sebagaimana antara lain dicerminkan dari posisi on-off balance sheet atau neraca dan rekening administratif. Sedangkan menurut Irham Fahmi, risiko pasar itu merupakan kondisi yang dialami oleh satu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Risiko pasar sering disebut juga sebagai risiko menyeluruh karena sifat umumnya yang menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Yang ketiga itu ada risiko likuiditas ataupun risiko kredit. Risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Dengan kata lain, risiko kredit adalah risiko karena peminjam tidak mampu membayar kembali hutangnya. Risiko kredit ini muncul akibat adanya transaksi kredit. Risiko ini akan berlaku bagi perusahaan yang menjalankan bisnis usahanya di bidang pembiayaan atau memberikan pinjaman uang seperti bank, koperasi, atau perusahaan pembiayaan lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya manajemen risiko adalah sebuah metode atau upaya yang sistematik dan logis yang dilakukan oleh lembaga dan dapat bermanfaat untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, memutuskan solusi, serta melaporkan risiko permasalahan yang terjadi pada setiap waktu atau pada sebuah proses pekerjaan maupun bisnis. Seperti itu. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sutisna Senjaya. Dalam pengelolaannya, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya berhasil menggunakan cara untuk menghindari risiko dan mengendalikan emas. Penghindaran risiko dilakukan secara ketat, baik itu berasal dari keaslian, ukuran, dan kepemilikan klien atas dokumen tersebut, dan juga melatih karyawannya. Yang pertama itu dengan meminimalisasikan risiko gadai emas. Nah, upaya yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sutisna Senjaya dalam membatasi risiko pada barang gadai emas sebaiknya dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Di antaranya, yang pertama ada pemantauan pengawasan atau pemantauan dilakukan di tempat kerja yang mekanismenya itu dilakukan oleh pengelola barang jaminan klien atau di meja penilai barang jaminan. Hasilnya kemudian akan dibahas pada pertemuan forum. Yang kedua, Bank Syariah Indonesia telah melatih stafnya untuk lebih berhati-hati saat menjalankan pekerjaan dan memahami karakter dari setiap stafnya. Yang ketiga, adanya pengawasan risiko kerangka. Nah, pengendalian ini ke dalam berbasis risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya dalam kerangka kerja pemeriksaan lingkungan kerja sendiri yang interaksi pengawasannya itu dilakukan oleh kepala cabang atau staf yang menangani
atau yang disetujui untuk melamar di tempat kerja cabang, dengan mengamati bahaya macam apa yang harus diawasi dalam iklim atau wilayah dalam organisasi. Manajemen risiko dapat diartikan sebagai usaha proaktif dalam mengenali dan mengelola kejadian internal dan ancaman dari luar yang dapat memberikan efek bagi kesuksesan organisasi. Proses manajemen risiko dimulai dari tindakan seluruh entitas terkait di dalam perusahaan yang di dalamnya terdapat berbagai tahapan yang saling berkaitan dan berulang untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Perusahaan yang melakukan proses manajemen risiko akan semakin sadar dan siap menghadapi kemungkinan terjadinya risiko yang potensial terjadi. Manajemen risiko dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai macam risiko. Manajemen risiko bagi Bank Syariah Indonesia bisa dipastikan hanya mengarah ke satu titik, yakni risiko dalam pembiayaan maupun gadai. Siapapun yang mengendalikannya pasti menuju pada risiko dalam pembiayaan. Saya akan menjelaskan mengenai transaksi nasabah gadai emas di Bank Syariah Indonesia Jalan Sutisna Senjaya, Kota Tasikmalaya. Adapun proses dalam transaksi gadai emas di Bank Syariah Indonesia Jalan Sutisna Senjaya, Kota Tasikmalaya, yang pertama, nasabah harus memiliki rekening bank syariah terlebih dahulu. Yang kedua, nasabah harus membawa KTP pribadi. Yang ketiga, emas harus sesuai yang ditentukan, yaitu minimal 16 karat. Minimal pembiayaan dari 500.000 sampai 250 juta per orang. Adapun biaya administrasinya sebesar 25.000 dilakukan di awal dan biaya mut'ah dilakukan di akhir setelah ketika akan melakukan pelunasan. Nah, selanjutnya yaitu contoh bukti transaksi gadai emas pada Bank Syariah di Jalan Sutisna Senjaya, Kota Tasikmalaya. Yang pertama yaitu formulir permohonan gadai emas. Yang kedua, surat bukti pegadaian emas. Pegadaian di Bank Syariah Indonesia Jalan Sutisna Senjaya, Kota Tasikmalaya sendiri, dalam menerapkan manajemen risiko, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mulai menggunakan proses manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi risiko, mengukurnya, dan mengelolanya. Untuk proses awal manajemen risiko adalah identifikasi. Bank Syariah Indonesia Jalan Sutisna Senjaya, Kota Tasikmalaya mengambil pendekatan terfokus pada 3 sumber pengaruh, yaitu dari kesamaan penyimpanan, depresiasi harga emas, dan proses akurasi diagnostik menggunakan uji fisik, yaitu pengembangan warna. Selama proses identifikasi pegadaian di Bank Syariah Indonesia Jalan Sutisna Senjaya, Kota Tasikmalaya terfokus pada 3 sumber risiko, yaitu dari keamanan, penyimpanan, depresiasi harga emas, akurasi proses evaluasi, uji fisik yaitu penampilan. Nah, selain mengidentifikasi sumber risiko, pada saat melakukan hal tersebut, juga dilakukan estimasi risiko yang mungkin terjadi pada Bank Syariah Indonesia Jalan Sutisna Senjaya, Kota Tasikmalaya, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko pasar gadai emas. Nah, tidak hanya menerapkan manajemen risiko, pada Papan Bank Syariah Indonesia di Jalan Sutisna Senjaya, Kota Tasikmalaya, juga telah mengatur langkah-langkah dan strategi moderasi kerugian untuk membatasi dampak bahaya yang menyebabkan kemalangan di masa depan. Nah, dalam peninjauannya, pengaruh, persepsi, dan kemudian rapat pimpinan memanfaatkan Bank Syariah Indonesia di Jalan Sutisna Senjaya, Kota Tasikmalaya, mengatakan sebelum mengurangi pertaruhan, Bank Syariah Indonesia di Jalan Sutisna Senjaya, Kota Tasikmalaya harus terlebih dahulu menyelidiki bahaya yang terjadi dan seberapa asli, sehingga bahaya yang muncul dapat diredakan dengan tepat. Nah, di Bank Syariah Indonesia di Jalan Sutisna Senjaya, Kota Tasikmalaya juga melakukan tindakan penanggulangan bahaya yang dimaksud untuk bertahan atau mengurangi bahaya yang terjadi ketika terjadinya kegagalan, atau bahkan sebagai tindakan pencegahan agar tidak menanggung kemalangan karena terjadi bahaya. Dan kemudian hipotesis penggunaan terkoordinasi.
Selanjutnya, Bank BSI di Jalan Sutisna Senjaya, Kota Tasikmalaya juga melakukan mitigasi, yaitu penghapusan atau pengurangan frekuensi besarnya keparahan atau paparan suatu risiko atau minimalisasi potensi konsekuensi di suatu ancaman atau peringatan. Proses mitigasi risiko adalah proses mempersiapkan opsi dan tindakan ini dapat digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan kerugian dan resiko yang terjadi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga apa yang telah sampaikan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.